Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah war rasulihi wal jihadi fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala Allah ta'ala ya dunya ukhtumi man khodamani wastahdimi man khodamaki. Para ikhwan, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemampuan untuk bisa menghadiri sampai ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ke majelis yang mulia ini dari tempat masing-masing sampai ke tempat yang Allah muliakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dibalas oleh Allah bukan saja kebaikan di dunia balasannya, tetapi kebaikan yang hakiki di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan atas junjungan baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, para sesepuh-sesepuh kita, para kiai yang telah membimbing dan mendidik kita, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, dan semoga Allah limpahkan pula rahmat keberkahan itu semuanya kepada anak cucu kita sampai yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin hamba-hamba Allah sidang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kita lakukan pada saat ini, waktu yang sangat relatif pendek ini, khatib ingin mengingatkan pada diri khatib sendiri dan mengajak kepada para ikhwan semuanya yang ada di sini atau mungkin yang mendengarkan di luar sana, mari kita terus bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Karena sesungguhnya para ikhwan sekalian, bahwa kematian ketika kita berakhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membawa apapun yang kita banggakan, yang kita kagumi, yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan membawa bekal takwa. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap majelis, setiap tempat, setiap waktu selalu mengingatkan agar kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bekal itulah mudah-mudahan kita semuanya diterima takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya para ikhwan hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi, khatib membacakan Al-Qur'an surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-24, pada juz yang ke-10, pada halaman yang 191, kalau dibuka lembaran itu sebelah kiri pada deret baris yang nomor 5, maka di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wal jihadi fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Berkaitan dengan ayat yang saya sampaikan sebagai bahan introspeksi kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tema pada kesempatan yang baik ini saya beri judul dengan cinta yang keliru. Para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah memang memberikan rasa cinta kepada kita untuk saling mencintai dan ingin dicintai oleh siapapun. Ini merupakan fitrah, ini merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri bersama.
Karena itu mari kita sama-sama menempatkan rasa cinta dan kecintaan kita kepada sesuatu yang kita cintai tepat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah berfirman, "Jika bapak-bapak kamu dan juga anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir akan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kamu lebih suka daripada Allah, Rasul, serta jihad fisabilillah, maka tunggu keputusan dariku." Inilah firman dari Allah, "Sesungguhnya aku tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Para ikhwan sekalian, ada 8 kategori pada ayat ini yang kita semuanya yang normal itu adalah sangat mencintainya. Kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, saudara kita, harta benda kita, perdagangan kita, rumah-rumah yang kita bangun, yang kita tempat tinggali. Itu semuanya memang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada kita semuanya dan kita mencintainya. Tetapi para ikhwan sekalian, banyak orang yang terjebak dengan dalam kesempatan hidup yang relatif pendek ini, orientasinya bukan untuk cinta kepada Allah, bukan untuk cinta kepada Rasulullah, bukan untuk jihad fisabilillah, tetapi justru dia terjebak oleh yang 8 itu tadi. Sehingga Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah disisihkan. Padahal mestinya kita harus mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah itu sebagai fasilitas yang Allah memang berikan kepada kita. Kita lahir di dunia ini sudah disediakan oleh Allah. Rumah sudah disediakan, mobil sudah disediakan, buah-buahan sudah disediakan. Apa yang kita tidak pernah minta sudah disediakan oleh Allah. Maksudnya apa para ikhwan sekalian? Maksudnya agar kita ibadah kepada Allah itu tidak ada alasan lagi. Maksudnya agar kita menyembah kepada Allah itu sudah tidak ada kesulitan lagi. Karena semua sudah didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang ada. Tetapi para ikhwan sekalian, banyak orang yang terjebak, terlalu mencintai yang 8 itu tadi. Padahal semuanya itu kalau bukan karena Allah, Rasul, dan jihad untuk jihad fisabilillah, maka semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan mati dan kita akan masuk ke liang luhut, liang lahat, dan kita akan masuk ke liang kubur. Maka di sana semuanya itu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita hanya membawa bekal amal. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan, "Ya dunya, uhdumi man khodamani, wastahdimi man khodamaki." Wahai dunia, perbudaklah orang yang selalu mengabdi kepadamu, dan berbuat rahmatlah, berbuat baiklah kepada orang yang selalu mengabdi kepadaku. Para ikhwan yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang dunia kita tempati ini adalah makhluk yang taat kepada Allah, diseru oleh Allah, digeru oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa berbakti kepada orang yang mengabdi kepada Allah, dan senantiasa memperbudak orang yang selalu mengabdi kepada dunia itu tadi. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, jangan sampai kita terjebak dalam hidup ini karena dunia yang fana ini. Banyak sekali kita yang terjebak dengan dunia. Untuk sekedar introspeksi kita para ikhwan sekalian, mari kita bersama-sama niatkan dari hari ini untuk Jumat yang akan datang. 1 pekan hanya 1 kali, hari Jumat. Maka marilah kita bersama-sama siapkan semua potensi yang ada di sekitar kita untuk kita mendatangi masjid 1 jam sebelumnya. Kalau bisa 2 jam, kalau tidak bisa ya setengah jam. Untuk datang ke rumah Allah, kita mendapatkan undangan. Kita bisa hadir ke tempat ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kecerdasan kita. Kita itu dipilih oleh Allah. Betapa banyak manusia sekarang yang berkeliaran di luar yang tidak dipanggil dengan panggilan Allah itu tadi. Maka mari kita syukuri dengan nikmat yang besar ini. Jumat yang akan datang untuk tidak lagi terlambat. Jumat yang akan datang untuk tidak lagi datang pas waktunya, tetapi kita sudah datang sebelumnya. Kita membaca Al-Quran, kita sholat di situ qiblah masjid, kemudian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan berbagai macam kekurangan kita adukan di rumah Allah ini.
pasti Allah mencatatnya, pasti Allah mendengarkannya, dan Allah akan cinta kepada kita para ikhwan sekalian. Jika kita semuanya terjebak dengan dunia, maka panggilan Allah di nomor kesekian kalian, maka pasti kita akan rugi nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Allah berikan contoh kepada kita, berapa banyak Allah perlihatkan di depan mata kita, orang yang bangga dengan hartanya, orang yang bangga dengan kekayaannya, dengan fasilitasnya, pada akhirnya itu hanya mengantarkan kematian kita. Semoga kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semuanya masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allahu kana wa malam ya salam yakun, la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Para ikhwan yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang pendek ini, pada kesempatan yang baik ini, yang relatif cukup pendek ini, maka marilah kita sama-sama gunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita selama ini yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun kecil, yang kami sadari maupun yang tidak sadari, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah, tempat yang paling mulia, yang semuanya adalah mengidam-idamkan semuanya. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang beriman, dan kita nanti akan mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, ialah kita bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal a'wat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 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 hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna masyahidin, faktubna masyahidin, faktubna masyahidin. Allahumma anjil mu'minin, Allahumma anjil muslimin fi biladil Palestin wa Lubnan wa Irak wa Syria khassa wa fi Gaza wa fi anhaibul mu'minina khassa wa fi anhaibul mu'minina ammah. Allahumma asdud wa ataka ala yukharifunal islam wal muslimin wasatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Salam.